Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Pasaman Barat. Hari ini kami akan melakukan praktek coaching dengan saya Devi Ekayanti Sagita sebagai coach, Ibu Ayu Rizky Setari sebagai coachee, dan Ibu Rosalina Sitna sebagai observer. Kami mulai percakapan coaching kami hari ini. Baiklah Ibu-Ibu, sebelum kita melakukan praktek coaching ini, saya ingin menanyakan kabar Ibu Devi. Bagaimana hari ini Bu Devi? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu Tari? Alhamdulillah sehat. Oke, kalau seperti itu kita akan mulai coaching ini. Saya ingin menanyakan sebelum itu sebagai observer, dengan kegiatan coaching ini nanti kita akan sesuaikan dengan alur tirta ya. Apa saja sih yang harus digali oleh coach yang sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan tujuannya, indikatornya, reaksi aksinya, nanti tanggung jawabnya. Jadi saya ingin menanyakan kompetensi coaching ini kepada coach itu, kompetensi apa sih yang akan dikembangkan nantinya? Baik Ibu Rosalina, kompetensi yang akan saya kembangkan pada percakapan hari ini adalah mungkin saya harus menguasai dulu kehadiran penuh. Lalu saya akan mencari titik fokus dari titik pembicaraan ini. Lalu selanjutnya saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menyelesaikan masalah yang ada di coaching. Oke. Jadi kompetensi mana yang lebih spesifik yang Ibu terapkan nantinya? Yaitu adalah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu yang harus Ibu kembangkan ya. Jadi indikator ketercapaian nantinya seperti apa Bu? Indikatornya? Indikator di sini yang ingin saya capai adalah coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi, lalu bisa melatih keterampilan saya dalam melakukan percakapan dengan baik. Oke. Kalau sudah seperti itu, saya akan mempersilahkan Ibu Devi dengan Ibu Tari untuk melakukan praktek coaching ini. Silakan. Assalamualaikum Bu Tari. Waalaikumsalam Bu Devi. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Devi. Sehat-sehat kan? Insya Allah. Makasih loh sudah meluangkan waktunya hari ini. Iya sama-sama Bu. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Memang gak lama sih Bu, hanya sekitar 15-20 menit. Iya. Saya lihat hari ini Ibu kayaknya agak kurang bersemangat. Mungkin ada keluhan apa mungkin Ibu? Iya Bu. Sebenarnya seperti ini. Saya kan ngajar bahasa Inggris di kelas 7 lagi. Jadi dasar anak kelas 7 ini basicnya kan bahasa Inggrisnya itu nggak ada. Jadi kalau saya mengajar bahasa Inggris itu kayaknya susah gitu Bu untuk menarik minat mereka itu. Saya coba terapkan beberapa cara tapi masih belum ketemu cara yang pas. Itu gimana sih caranya supaya minat belajar mereka itu bisa untuk dimotivasi mau belajar bahasa Inggris itu yang membuat saya agak lelah akhir-akhir ini Bu. Jadi saya sudah berusaha namun masih belum bertemu cara yang pas untuk menerapkan pembelajaran agar mereka itu suka dengan belajar bahasa Inggris. Kalau boleh saya tahu Ibu, situasi Ibu dan murid dalam kelas yang membuat Ibu akhirnya menjadi tidak senang hati, suasana hatinya itu bagaimana Bu? Ini loh Bu, ketika saya berikan materi pembelajaran, kemudian saya coba untuk mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif, kemudian saya berikan mereka pembelajaran yang mungkin menurut saya sudah bervariasi, tapi responnya masih ini Bu, masih belum terlalu mendapatkan hasil yang maksimal menurut saya Bu. Jadi gitu Bu. Oh, berarti masalahnya yang Ibu Tari hadapi hari ini itu adalah bagaimana cara memberikan motivasi mungkin ya Bu ya? Iya. Pembelajaran bahasa Inggris kepada murid mungkin ya? Iya Bu. Kalau boleh tahu ini Bu, kira-kira sepengalaman Ibu itu pengaruhnya dari apa ya Bu? Kalau menurut saya sih Bu, itu tadi ya Bu ya, mungkin karena mereka itu di SD juga basicnya bahasa Inggris juga nggak ada, itu satu. Kemudian mungkin mereka tuh masih berpikir kalau bahasa Inggris ini
apa sih Bu pelajarannya begitu. Jadi kan kita di Indonesia juga belajar bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia. Bagian di sini juga sering pakai bahasa daerah. Berapa sih Bu gunanya itu mungkin Bu kalau menurut saya. Yang ibu ini Bu tadi, kira-kira ibu tadi yang ingin didapatkan dari percakapan kita ini apa ya? Nantinya saya mau nanti ada lah jalan untuk bisa memberikan pencerahan lah bagi saya nanti untuk anak-anak ini apa sih yang bisa saya terapkan supaya nanti pembelajarannya itu bisa berjalan dengan bagus, supaya nanti anak-anak itu aktif, mereka pun juga dapat memiliki pembelajaran yang bermakna dalam belajar bahasa Inggris ini Bu. Begitu Bu yang saya capai tujuannya. Inti permasalahan ini kan sebenarnya untuk siswa juga ya, untuk murid juga. Jadi keinginan ibu untuk menyelesaikan masalah ini itu maksudnya apa ya? Ada keinginan apa? Ya inginnya nanti murid-murid itu setidaknya bisa lah dari belajar bahasa Inggris ini memiliki kemampuan nantinya Bu. Mereka bisa mengetahui bahasa Inggris ini sedikit banyaknya karena sudah dipelajari. Karena yang saya lihat dari sebelumnya ketika ditanya belajarnya sekarang ini misalnya materi apa, besoknya ditanya lagi sudah lupa. Jadi saya ingin mereka punya pengalaman pembelajaran yang bermakna nantinya dalam bahasa Inggris ini. Jadi berarti Bu tadi sebenarnya sudah punya ya gambaran idealnya permasalahan ini seperti yang Ibu sebutkan tadi ya. Kalau seandainya ini Bu, kita ambil lah skalanya 1 sampai 10. Keadaan Ibu tadi dengan murid pada permasalahan ini itu pada skala berapa? Mungkin masih di 5 kali ya Bu, masih jauh kali Di skalanya. Jadi menurut Ibu tadi maunya anak-anak itu sampai di level berapa sih? Kalau lanjut sampai dari 5 ke 10 itu rasanya masih belum tinggi ya Bu ya, karena kan mereka masih basic. Setidaknya geser lah dulu perlahan ke 6, ke 7 atau bisa sampai 8 maksimalnya begitu Bu. Jadi nanti secara perlahan bisa sesuai dengan tingkatnya bisa sampai ke level 10 begitu Bu maunya. Apa yang bisa Ibu tadi lakukan supaya Ibu bisa mencapai level itu kepada murid Ibu? Mungkin ini juga ya Bu ya, mungkin saya juga kurang usaha kali ya saya rasa Bu. Kemudian juga cepat menyerah. Jadi kalau saya sudah mencoba ini yang cara terbaru menurut saya kemudian tidak berhasil, lalu saya tidak mau lagi mencoba. Mungkin itu ya Bu ya. Mungkin kedepannya saya ini lebih ini lagi kali, lebih dekat lagi dengan muridnya, dengan melihat lagi kebutuhan belajar itu bagaimana sih sebenarnya gitu. Ya, karena saya lihat tidak semuanya yang punya level yang rendah, ada juga beberapa murid yang tertarik, tapi tidak semuanya di dalam kelas itu Bu. Jadi mungkin untuk materinya nanti saya sesuaikan lagi dengan basic atau dengan kesiapan belajarnya nanti Pak Ibu. Jadi Bu tadi permasalahan Ibu tadi ini memang ada di semua guru ya Bu ya. Sepengetahuan Ibu tadi, seperti pengalaman Ibu tadi sih ya. Menurut Ibu tadi, kira-kira anak-anak itu sebenarnya sukanya diperlakukan seperti apa sih? Yang saya lihat sih mereka lebih sukanya itu tidak untuk dibentak-bentak, tidak dimarahi. Jadi mereka diperingati dengan cara yang baik, itu sudah pasti. Kemudian saya lihat umumnya kalau anak-anak yang sekarang itu cenderung lebih suka belajarnya yang aktif kali Bu. Jadi mungkin nanti pembelajarannya bisa diterapkan untuk metode-metode pembelajaran yang untuk lebih menarik partisipasi murid. Jadi mereka itu lebih aktif di dalam kelas. Itu menurut saya Bu yang saya lihat dari pengamatan. Mungkin ada lagi yang bisa kita Jadi kita Bu ya, selain menerapkan pembelajaran yang lebih bervariasi, saya juga bisa menganalisis kebutuhan muridnya. Saya rasa saya bisa mengajak murid untuk lebih mau berbicara dalam bahasa Inggris sepertinya Bu. Oh iya ya, bisa mereka nanti diajak untuk berbicara walaupun sedikit-sedikit, nantinya bisa dipraktekkan belajar bahasa Inggris itu dari speakingnya atau berbicara. Itu menurut saya Bu. Oke, ini Ibu ya, dari beberapa alternatif tadi, kan Ibu tadi sudah menyampaikan kepada saya ini, menurut Ibu tadi, mana
sih yang bisa Ibu Tari lakukan secepatnya untuk memperbaiki masalah ini? Saya rasa pertama saya harus lebih melakukan pendekatan dulu ya Bu ya. Kemudian saya analisis dulu kebutuhan belajarnya, sesuaikan nanti mungkin materinya yang lebih membuat mereka aktif dulu. Saya coba cari metode pembelajaran yang sesuai. Saya rasa bisa segera diterapkan ya Bu. Kira-kira itu kapan ya Bu? Kalau hari ini nggak mungkin ya Bu ya, pembelajarannya sudah selesai. Mungkin besok saya akan mencoba lagi Bu. Saya mulai besok menerapkan pembelajaran yang lebih menarik partisipasi peserta didik saya nantinya mengenai sesuai dengan materi-materinya, sesuai dengan apa yang mereka minati. Kemudian saya juga mulai besok mengajak mereka untuk berbincang-bincang dalam bahasa Inggris walaupun cuma sepatah dua patah kata saja. Saya rasa besok bisa Bu. Ya. Biasanya Bu kalau kita dalam pembelajaran itu pasti membutuhkan orang lain ya Bu ya? Iya Bu, betul. Terpikir tidak sama Ibu, kira-kira Ibu mau minta tolong ke siapa untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin ada yang bisa Ibu minta tolong? Yang pertama sih mungkin itu selain dari motivasi dari saya sendiri, berarti saya butuh ini kerjasama dengan rekan sejawat kali Bu ya. Jadi nanti saya bisa kolaborasi sama mereka, kita berdiskusi, mungkin bisa juga nanti membuat program-program bahasa Inggris di sekolah agar lebih membangkitkan minat murid. Jadi lebih dihidupkan kegiatan belajar bahasa Inggrisnya Bu. Begitu menurut saya Bu. Dalam penyelesaian ini harus ada motivasi ya Bu ya, harus ada inovasi bagi yang Betul Bu. Iya, inovasi ini kalau Ibu lihat kira-kira bisa tidak Ibu pastikan gitu konsisten akan dilakukan ini sampai ke depannya akan berjalan terus? Insya Allah Bu, menurut saya kalau hal yang baik kenapa tidak ya Bu ya. Saya akan berkomitmen untuk terus ini lebih berinovasi lagi, lebih kreatif lagi untuk mencari hal-hal baru yang mungkin bisa saya terapkan untuk murid-murid. Jadi nantinya motivasi murid itu lebih terbangun secara internal dalam belajar bahasa Inggris ini. Oke, baik. Makasih lah Bu tadi ya. Iya. Hari ini kita sudah bincang-bincang. Ada pertanyaan terakhir ini. Kira-kira dari perbincangan kita ini ada nggak Ibu tadi yang bisa disimpulkan apa sih yang kita bicarakan hari ini? Ya, menurut saya dari perbincangan ini ada manfaatnya sekali ya Bu, menurut saya. Jadi selama ini saya tuh selalu berpikir malas gitu mengajar. Ternyata ada hal-hal baik yang mungkin bisa saya terapkan nantinya di dalam pembelajaran saya. Dari perbincangan kita tadi itu muncul ide-ide menurut saya Bu, ide pembelajaran, kemudian bagaimana supaya saya lebih dekat dengan murid agar murid itu lebih termotivasi nantinya menurut saya. Itu Bu yang saya dapatkan. Baik, terima kasih Bu Tari. Iya, Bu. Hari ini. Gimana perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Lega sih Bu, karena ternyata ada ide-ide baru yang bisa dimunculkan dari perbincangan ini Bu. Gitu menurut saya. Oke, waktunya ternyata sampai ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya. Ya Bu. Perbincangan kita hari ini akhirnya Bu Tari sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Ya, alhamdulillah. Baik. Oke. Kita akhiri ya Bu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah percakapan coaching kami hari ini. Sekarang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan akan dilanjutkan oleh observer. Oke, baiklah. Saya sebagai observer kepada Ibu Devi sebagai coach hari ini, saya ingin menilai dan mencatat ada catatannya. Ternyata hasil observer ini sangat berjalan dengan lancar, terutama dengan alur cerita ya Bu Devi ya. Semoga dengan indikator yang sudah Ibu kembangkan tadi, proses coachingnya, kompetensi apa sih yang akan dapat Ibu kembangkan selanjutnya nantinya? Terima kasih Bu Rosalina. Kompetensi yang akan saya lanjutkan, yang akan saya kembangkan itu adalah saya akan melatih kembali cara berkomunikasi saya yang baik, dan mungkin saya akan melatih diri lagi bagaimana cara membuat pertanyaan berbobot. Ya, dengan hasil observer ini saya
melihat hasil dari kesimpulannya bahwa Ibu Devi sudah melakukan alur cerita dengan baik, yaitu dengan tujuan permasalahan yang memberikan motivasi kepada coachingnya, dan identifikasi masalah tentang situasi, menggali, menuntun tentang permasalahan coachnya. Jadi seperti itu. Setelah itu dari rencana aksinya sudah bagus ya Ibu Devi ya. Tentu adanya tanggung jawab dari coaching tadi sudah bagus juga. Pertanyaan-pertanyaan Ibu yang sudah berbobot ini sudah ada variasinya ya Bu ya. Dengan kesimpulan tersebut penutupnya sudah bisa. Jadi kita akhiri dari hasil observer ini dengan hasil coaching ini hari ini semuanya bagus. Demikianlah hasil coaching kita hari ini. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pasaman Barat. Saya Ayu Rizky Septari. Dalam kegiatan ini akan berperan sebagai coach. Kemudian rekan saya Ibu Nur Afni SPD sebagai coachee, dan selanjutnya ada Ibu Devianti sebagai yang akan berperan sebagai observer dalam tahapan coaching kali ini. Baiklah, selamat menyaksikan Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Agni? Alhamdulillah Bu. Ibu tadi sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Hari ini kita akan mengadakan praktek coaching ya Bu. Ya. Dalam pelaksanaan ini ada yang mau saya tanyakan sebelum kita mulai. Itu yang pertama, saya ingin tahu Ibu, kira-kira apa indikator yang akan Ibu sampaikan pada pelaksanaan coaching kali ini? Tentunya saya akan menerapkan tahapan cerita dulu ya Bu ya, dengan coaching dan melalui pendekatan cerita. Kemudian nanti saya akan, untuk saya sebagai coach, saya akan berusaha untuk berada dalam keadaan presence, dalam keadaan yang benar-benar penuh fokus kepada coaching. Kemudian saya akan berusaha untuk mengaktifkan pendengaran saya menjadi pendengar yang aktif. Kemudian menggali permasalahan-permasalahan itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya kepada coaching. Oke, baik. Selanjutnya mungkin Bu, ini terakhir saya mau tanya, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam praktek coaching? Menurut saya itu terutama itu saya harus presence dulu ya Bu ya, harus hadir sepenuhnya nanti supaya fokus untuk bisa membantu atau untuk bisa saling berbagi dengan coach saya nantinya Bu. Oke, terima kasih Bu. Tadi mungkin kita mulai saja ya Bu. Ya, Bu. Silakan Ibu. Selamat siang Bu Agni. Selamat siang Bu Tari. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya, tadi penelpon saya katanya ada yang mau dibicarakan. Iya Bu. Oke, ada apa itu Bu Agni? Sebenarnya ini loh Bu, saya bingung atau maksudnya isi dari pikiran gitu. Kemarin di kelas saya ada anak yang membuli temannya. Jadi kasus itu membuat saya pikiran aja Bu. Oh, jadi ada kasus bulian di dalam kelas ya Bu. Jadinya Ibu terlihat agak berpikir sepertinya. Oke. Jadi dalam perbincangan kita ini nantinya Ibu mengharapkan tujuan seperti apa nantinya kita dapatkan? Saya ingin nanti Bu, ketika kita selesai berbincang-bincang atau diskusi, saya ingin nanti dapat solusi ke depannya bagaimana nanti apa yang akan saya terapkan. Mudah-mudahan saja ya Bu ya, nanti ada hasil atau manfaat dari pembicaraan kita tadi. Ya tadi yang saya tangkap Ibu itu berpikir tentang kasus bulian ya yang terjadi di dalam kelas. Kira-kira seperti apa bulian yang terjadi itu Bu, kalau saya boleh tahu? Iya Bu, jadi kemarin pas jam istirahat ya, saya kan ke kantor gitu. Ketika istirahat itu ada anak siswi cewek lah ya, terus dia membuli temannya ini seperti dengan verbal
verbal ya Bu, dengan kata-kata yang agak itulah menghina gitu, mencaci temannya. Nah, jadi pas waktu itu anak-anak mengadu ke saya gitu kan, Bu begini-begini katanya. Oh saya bilang, jadi itu permasalahannya Bu. Oke Bu, jadi ada bulian di dalam kelas. Kalau saya boleh tahu yang membuli ini satu anak saja atau berkelompok atau bagaimana Bu? Ada beberapa orang sih Bu, satu geng mungkin ya. Oh, satu geng yang melakukan pembulian di dalam Iya. kelas. Kalau menurut Ibu sebenarnya idealnya situasi di dalam kelas itu atau antara teman dengan temannya di dalam kelas itu bagaimana bagusnya kalau menurut Ibu? Ya, kalau menurut saya sih ini kan namanya juga interaksi ya antara anak itu, harusnya kan yang positif lah ya Bu ya, apalagi anak kelas 6 ini kan sebagai contoh, sebagai kakak dia di sekolah itu sebagai senior gitu kan, jadi harusnya itu mencontohkan yang baik lah untuk adik-adiknya gitu, baik itu dari sikap maupun dari perkataannya. Kalau yang positif itu bagaimana bagusnya kalau menurut Ibu? Ya misalnya dengan kerjasama, sama-sama membuat tugas gitu bukan, bisa juga dengan kelompok belajar. Jadi pokoknya intinya yang demi meningkatkan pembelajaran lah Bu, supaya mereka bisa kolaborasi gitu. Jadi ada hal yang Ibu inginkan ya dari situasi ini. Ibu ingin anak-anak itu memiliki suasana yang positif belajar di dalam kelas yang kompak. Oke, tadi saya menangkap bahwa ini adanya bulian ya Bu ya. Apakah keadaan atau kasus bully ini terjadi setiap saat di dalam kelas atau ada waktu-waktu tertentunya begitu Bu? Kalau saya lihat sih ini belum istilahnya belum lama gitu, baru kasus ini. Oke, jadi baru ya Bu keadaan ini terjadi. Kira-kira menurut Ibu penyebabnya apa itu yang bisa membuat mereka itu adanya terjadi bulian di dalam kelas itu? Mungkin kalau saya lihat ya dari penampilan si anak ini mungkin terlihat agak kurang berbeda lah ya dari teman-temannya, mungkin dari segi pakaiannya kurang baik, kurang bagus gitu kan. Ya. Atau mungkin dari atau fisiknya juga bisa mungkin Bu kan. Ada anak ini memang ada juga sedikit apa ya bilangnya, adalah nampak sedikit kurang baik lah penampilannya gitu. Oke, jadi saya ini Bu ya, berarti bulian ini khusus pada satu orang anak saja begitu ya Bu? Tapi yang melakukannya ada beberapa orang. Oh, jadi beberapa kelompok untuk Iya. satu orang anak. Iya. Kalau menurut Ibu bagaimana sih bagusnya kalau antara kelompok dan satu orang anak ini supaya yang kondisi ideal yang Ibu inginkan tadi itu tercapai seperti Iya, harusnya kan mereka kan namanya anak-anak gitu kan, memang ada kalanya dia mungkin lupa gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih harusnya mereka itu harus saling menyayangi gitu kan, di antara berteman, di antara satu kelas gitu, harus ada rasa saling sayang, menyayangi, saling menghormati gitu. Jadi Ibu inginkan anak-anak itu dengan adanya sikap yang positif, jadinya saling menyayangi, saling menghormati, dan tidak adanya terjadi bulian lagi antara mereka ya Bu. Oke, tadi saya juga menangkap bahwa kasus bulian ini terjadinya baru ya Bu, bukan dalam durasi waktu yang lama. Kalau saya tangkap dari penjelasan Ibu tadi. Kalau menurut Ibu apa sih yang bisa dilakukan supaya hal ini bisa diakhiri? Intinya bisa kembali seperti yang sebelumnya, dari yang tadinya tidak ada bulian. Nah, kalau menurut saya sih Bu, mungkin akan melakukan pemanggilan kepada anak-anak ini yang melakukan pembulian, akan saya bawa ke kantor, akan saya tanyai, kemudian juga akan saya nasihati Bu. Oke, akan Ibu tanya dan Ibu nasihati. Kalau masalah pertanyaannya itu pertanyaan seperti apa nantinya yang mungkin akan Ibu sampaikan kepada anak-anak? Nanti akan saya tanya kenapa kalian membuli teman ini begitu kan, itu setiap tindakan itu pasti ada alasannya kan Bu, apalagi anak-anak ini nanti mungkin atau mungkin hanya istirahat aja kan, kita kan nggak tahu itu. Kita apakan dulu, kita konfirmasi dulu apa sebenarnya alasan mereka membuli anak. Oke, jadi Ibu akan memanggil mereka dulu ya Bu? Iya Bu. Apakah ada lagi yang mungkin bisa Ibu lakukan? Atau bisa juga mungkin dengan memberikan sanksi juga, kalau seandainya nanti yang pertama saya lakukan itu saya tanyakan, saya nasihati, tidak juga, masih juga seperti itu, mungkin akan saya berikan sanksi juga.
Oke, kira-kira sanksi seperti apa nanti yang akan Ibu lakukan kalau seandainya mereka masih tidak ada perubahan? Seperti apa sanksinya mungkin yang akan Ibu berikan? Mungkin nanti akan saya panggil orang tuanya gitu kan. Ada kalanya kan anak-anak itu kalau dibilang panggil orang tuanya takut dia. Jadi menurut Ibu nanti akan ada efek jerah dari pemanggilan orang tua nanti. Oke, apakah ada lagi mungkin rencana yang bisa Ibu yang mungkin akan Ibu lakukan dalam mengatasi kasus bulian ini? Iya, kemudian mungkin juga nanti ketika ada acara-acara sebelum masuk sekolah kan, sebelum pembelajaran dimulai kan ada acara di luar ruangan. Ya. Mungkin sebelum itu kan saya selipkan juga nanti sosialisasi sedikit supaya tidak terjadi yang seperti itu. Sosialisasi itu kegiatannya seperti apa nanti kira-kira? Iya, misalnya setelah jam senam sebelum masuk kelas, di situ kan nanti ada itu memberikan sedikit pengarahan kepada anak-anak setelah selesai semuanya. Nanti mungkin di situ akan saya laksanakan. Jadi supaya bukan hanya di kelas saya saja nanti yang kasus itu bisa dihindari, cuma nanti di beberapa kelas lain juga akan bisa dihindari. Oke, jadi Bu ya, selain dari untuk memanggil mereka dulu tadi yang saya tangkap dari Ibu, kemudian memberikan sanksi, kemudian juga melakukan sosialisasi, apakah ada ide baru lagi yang mungkin bisa Ibu terapkan? Mungkin saya juga akan nanti mengajak anak-anak ini untuk melihat dari media sosial bagaimana nanti efeknya kalau terjadi pembulian kepada anak-anak itu. Gitu. Dengan istilahnya dengan mengajak mereka menonton, melihat bagaimana efek ke depan apa yang telah mereka lakukan itu. Oke, saya setuju sekali kayaknya Bu ya. Selanjutnya dalam menerapkan ide-ide Ibu nantinya, apakah ada yang bisa Ibu minta tolong atau ada pihak-pihak terkait yang mungkin bisa membantu Ibu untuk melakukan kegiatan ini? Sebenarnya nih kalau kita lihat dari sisi itunya ya memang banyak yang terlibat di situ. Misalnya dari orang tua, dari kepala sekolah, dari rekan guru, bahkan juga dari anak-anak itu sendiri bisa kita libatkan semuanya. Oke. Selain itu ada lagi Bu yang bisa membantu Ibu kira-kira? Mungkin juga dengan masyarakat juga bisa kita minta tolong atau memberikan bantuan kepada kita. Nanti kalau yang untuk masyarakat itu kira-kira seperti apa kegiatannya Bu? Iya, ketika di masyarakat itu nanti kan ada juga itu interaksi, misalnya ketika ada acara-acara di masyarakat bisa juga kita sampaikan supaya masyarakat juga peduli dengan hal seperti itu, gitu Bu. Jadi untuk memberikan kesadaran yang lebih tinggi lagi ya, tidak hanya di sekolah. Iya, karena anak-anak juga kan bergaul di masyarakat gitu, bukan hanya di kelas, di rumah juga kan. Iya betul sekali Bu. Jadi nanti ada kesadaran sosial ya berarti yang diharapkannya Bu. Oke, Ibu selanjutnya selain dari bantuan tadi, mungkin apakah ada ide baru yang mau Ibu terapkan lagi? Kayaknya itu aja dulu. Itu dulu. Iya. Baiklah Bu Agni, selanjutnya nanti bagaimana kira-kira Ibu memastikan rencana aksi ini akan berjalan dengan baik? Mungkin nanti dengan yang observasi atau pengamatan, jadi saya lihat dulu apakah ada perubahan atau tidak ke depannya. Jadi nanti Ibu melanjutkan atau melakukan rencana aksi ini dengan sambil mengamati ya Bu prosesnya nanti bagaimana. Oke, dari perbincangan kita ini apa yang bisa Ibu simpulkan? Ya baiklah Bu, jadi sebelumnya tadi sebelum saya berbincang-bincang ya Bu, saya memang sedikit kepikiran gitu ya. Jadi sekarang rasanya udah plong, saya pun udah tahu apa langkah selanjutnya yang akan saya lakukan Bu. Oke, baiklah Bu Agni, dari perbincangan kita hari ini gimana perasaannya Bu? Senang sekali Bu, karena tadi sebelumnya saya sempat kepikiran, sempat risau gitu, tapi sekarang kayaknya untuk kedepannya saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Oke, bagus sekali. Saya juga mau penasaran nanti hasilnya gimana. Bisa nggak kira-kira nanti kita kembali bertemu lagi? Bisa Bu, bisa. Kapan Ibu mau? Iya, saya juga siap untuk mendengarkan hasilnya ya. Baiklah Bu Agni, saya rasa cukup untuk pembicaraan kita hari ini ya. Semoga ada manfaatnya dan nanti rencana-rencana aksinya bisa Ibu terapkan dengan baik dan adalah nanti perubahan-perubahan yang bisa didapatkan dari hasil perbincangan kita ini. Terima kasih Bu Agni. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ibu aku tadi sudah menyelesaikan
coaching ya dengan coachingnya yaitu Ibu Arumi. Dari pelaksanaan coaching ini yang saya buat di sini ternyata permasalahan yang ada pada coaching yaitu ada pada mengatasi masalah kasus bullying ya. Berarti bagaimana cara menciptakan suasana positif dalam belajar. Dalam coaching ini saya sudah melihat adanya alutsista dalam praktek ini dengan baik. Sudah terlihat ada tujuan, identifikasi masalah sudah ada, rencana aksi dan tanggung jawab pun sudah Ibu sampaikan kepada coaching. Lalu selanjutnya yang saya lihat di situ hasil observasi ini saya sudah melihat ada solusi yang sudah disampaikan sendiri oleh coaching. Dan coach juga tidak memberi judge, hanya menyampaikan membantu ya Bu ya. Nah, di sini hanya membantu menggali informasi sehingga coach bisa menemukan masalahnya sendiri, menemukan permasalahan, jawaban dari permasalahannya sendiri. Sekarang yang mau saya tanyakan ini Bu, kira-kira setelah coaching ini apa indikator yang akan Ibu kembangkan lagi pada coaching selanjutnya? Menurut saya yang perlu saya kembangkan lagi itu untuk lebih menggali pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Bu. Itu menurut saya nanti akan perlu saya kembangkan lagi. Ya Bu, saya lihat juga coaching hari ini berjalan baik. Mungkin itu saja dari saya sebagai observer. Baik, Terima kasih Bu. ya kita sudahi saja praktek hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju. Oke.